Exco PSSI sudah memutuskan Liga 1 2021 digelar tanpa degradasi. Namun, regulasi itu baru bisa disahkan dalam Kongres mendatang. Terkait keputusan itu, ada beberapa klub dan pengamat sepak bola yang menyayangkannya. Mereka khawatir kompetisi jadi kurang greget karena tak ada yang berupaya menghindari jeratan degradasi. Tapi bagi pelatih baru Arema FC, Eduardo Almeida, dia tak ingin larut dengan keputusan itu. Itu federasi yang mengambil alih keputusan. Saya harus fokus dengan pekerjaan dan tim saya, berjuang dapat 3 poin dalam setiap pertandingan. Jelas pelatih 43 tahun asal Portugal ini. Namun, Almeida saat ini masih belum mengetahui apakah regulasi itu sudah pasti dijalankan atau tidak karena banyak pemberitaan terkait pro dan kontra regulasi itu. Saya tidak tahu 100% soal regulasi baru Liga 1. Kita lihat saja nanti bagaimana pilihan akhirnya. Dalam sebuah liga, harus mengikuti aturan yang ada. Itu merupakan poin nomor 1. Tegas mantan pelatih Semen Padang ini. Almeida tidak ingin ikut campur perihal aturan itu. Dia akan tetap menjalani aturan yang nantinya ditetapkan. Dia tetap serius menyiapkan tim. Aturan itu tidak akan memengaruhi persiapan tim. Sambungnya, manajemen Arema sempat dapat kritikan pedas dari netizen soal regulasi tanpa degradasi ini. Mereka diberitakan mengusulkan regulasi itu. Namun, media officer Arema FC, Sudarmaji mengklarifikasi jika dia tidak pernah memberikan pernyataan itu. Tim Singo Edan sampai saat ini hanya mengikuti arus terkait regulasi itu. Bagi Almeida, dia tetap punya tantangan sendiri menangani Arema meski tanpa degradasi. Arema tim dengan supporter besar. Pasti tekanannya juga besar. Saya suka tantangan seperti ini. Beginilah jalannya sepak bola, pungkasnya. Pelatih Sintayong pilih 28 pemain timnas Indonesia yang akan dibawa ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk menjalani 3 sisa laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 dan 2 uji coba di sana. Lantas bagaimana nasib 2 pemain Arema, Kussedia Haryudo dan Muhammad Rafli? Keduanya sudah menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 Mei tahun 2021 bersama pemain-pemain lainnya. Dari hasil TC itu, dipilihlah 28 pemain terbaik, termasuk Yudo dan Rafli. Skuad Garuda rencananya akan bertolak dari Jakarta menuju Dubai pada Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021, pukul 0.40 waktu Indonesia Barat. Sementara 5 pemain lainnya yang bermain di luar negeri langsung menyusul menuju UEA, yakni Elkan Bagnot, Inggris, Asnawi Mangkualam, Korea Selatan, Egy Maulana, Polandia, Witan Sulaiman, Serbia, dan Ryuji Utomo. Malaysia, ini adalah pilihan dari Sintayong. Bukan berarti yang ditinggal di Indonesia tidak baik, tetapi ini sekali lagi murni pilihan pelatih. Pelatih hanya membutuhkan 28 pemain. Itu artinya tidak semua pemain bisa dibawa ke Dubai, kata Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan dalam laman PSSI. Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule meyakini, dalam memilih kebutuhan pemain, Sintayong pasti punya perhitungan sendiri. Karenanya, siapapun yang dipilih pelatih asal Korea Selatan itu sudah sesuai dengan selera dan kebutuhan tim. Menurutnya, siapapun yang terpilih pasti pemain yang memenuhi kriteria yang dicari tim pelatih timnas Indonesia. Mereka yang diboyong ke Dubai itu pasti siap secara mental, disiplin, fisik, dan skill terbaik. Setiap pelatih mempunyai selera untuk memilih pemain. Ya, kita hormati saja pilihan pelatih. Pungkas pensiunan polisi tersebut. Arema FC masih mencari sosok kiper ideal. Dulu, Arema punya Kurnia Meiga dan sampai sekarang belum ada yang mampu menandingi. Manajemen sudah mengirimkan offer letter kepada kiper asal Brasil, Jason Antonio Wijnowski, meski belum mendapatkan balasan dari sang pemain. Arema harus bersiap melepas satu kiper lokalnya. Itu dilakukan demi memberikan tempat untuk mantan kiper timnas kelompok usia Brasil tersebut. Tim berjulukan Singo Edan ini sudah punya 4 kiper, yakni Teguh Amiruddin, Utam Rusdiana, Kartika Aji dan Andreas Francisco. Saat dikonfirmasi kepada pelatih kepala baru, Eduardo Almeida, dia memberikan jawaban agak berbeda. Mantan pelatih Semen Padang ini ingin lebih dulu melihat komposisi yang ada sebelum mengambil keputusan soal pemain baru. Saya melihat tidak ada masalah di sektor penjaga gawang. Mari kita lihat situasinya nanti. Apakah itu pilihan yang baik atau tidak? Sekali lagi, waktu yang akan menentukan apakah kita perlu kiper asing atau tidak untuk posisi kiper. Almeida tak terlalu pusing.
Ia juga mengetahui Arema FC sudah punya pemain yang bisa diandalkan. Sebenarnya, saya tidak membedakan pemain asing atau lokal. Yang saya lihat permainan secara tim, tegas Almeida. Manajemen Arema FC sebenarnya ingin mendatangkan kiper asing. Pelatih kiper Felipe Americo juga sebenarnya tidak merekomendasikan Jason. Felipe menghormati keputusan manajemen jika merasa lebih tenang dengan mendatangkan kiper asing. Mereka masih tak bisa move on dari kiper tangguh Kurnia Meiga Hermansyah yang sakit sejak musim 2017. Sejak itu, Arema belum memiliki kiper tangguh yang membuat gawangnya sulit dibobol lawan.